Ya, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita berbicara tentang bergereja dalam kasih dan relasi yang diambil dari nats firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu di dalam menopang dan memelihara hidup kami. Dan pada saat ini kami rindu belajar firman-Mu. Mari Engkau kuduskan, sucikan hati kami, sehingga Engkau tolong untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Engkau mampukan kami juga untuk menaati dan melakukannya di dalam hidup kami sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu dalam aku, dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara tentang rumah Bapa, yaitu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14, satu perikop sebelum yang kita bahas pada saat ini. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa dan akan meninggalkan murid-muridnya. Dan murid-muridnya bersedih karena apa? Ditinggal oleh guru mereka, orang yang selama ini mengajar, membimbing, menyertai dan menolong mereka. Tetapi Yesus akan pergi untuk meninggalkan mereka dan akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-murid, bagi orang percaya, supaya nantinya ketika Yesus datang menjemput orang percaya, maka murid-murid orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus pada sekarang ini, bagian perikop ini menjanjikan bahwa sekalipun ia pergi, bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-murid itu dalam keadaan sendirian atau yang dia sebut yatim piatu. Bahwa Yesus akan menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai mereka, untuk menolong mereka, untuk mengajari mereka melakukan apa yang selama ini, apa yang telah Yesus ajarkan bagi mereka. Di pasal 16 nanti Yesus berbicara bahwa Roh Kudus akan mengajari murid-muridnya untuk memahami dan mengerti apa yang sudah Yesus ajarkan bagi mereka selama ini, dan menolong mereka untuk melakukannya, menaatinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan bisa taat melakukan kehendak Bapa, karena memang Roh itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan mengajari kita, karena dia yang mengenal Bapa, maka dia akan mengajari kita untuk mengerti, memahami isi hati Bapa, kehendak hati Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa? Orang yang mengasihi Yesus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dialah yang akan apa? Didiami oleh Roh Kudus. Orang yang mengasihi Yesus Kristus, dialah yang akan didiami oleh Roh Kudus, dan Roh itu akan tinggal di dalam dirinya selama-lamanya untuk menolong dia,
untuk menolong orang percaya, untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, dan untuk menghasilkan buah-buah, untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang Yesus katakan apa? Pesankan apa? Kamu mengasihi aku. Kalau memang kamu mengasihi aku, maka kamu harus melakukan segala perintah. Bapak Ibu, kasih itu adalah kekuatan terbesar untuk mendorong seseorang melakukan pekerjaan yang luar biasa berat menjadi ringan. Karena apa? Kasih. Saya mau menyaksikan, ya sudah pernah saya saksikan di Pemuda, bahwa ketika saya belum menikah dengan istri saya, waktu itu masih pacaran, yang namanya Madabulove, ya, jatuh cinta. Kita mengasihi dia. Nah, ketika dia meminta tolong melakukan sesuatu, bahkan mungkin bagi kita itu juga adalah sesuatu yang berat, tapi karena ada kasih di dalam diri kita, maka kasih itu akan mendorong kita untuk apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita kasihi. Nah, Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus melakukan perintahku. Kamu harus melakukan apa yang kuperintahkan kepada kamu. Itu adalah bukti bahwa kamu mengasihi kamu. Bahkan di dalam 1 Yohanes, kalau tidak salah 1 Yohanes pasal 3 atau pasal 4, Yohanes menegur orang-orang percaya pada saat itu. Bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan Allahmu kalau kamu tidak mengasihi sesamamu? Tuhan memerintahkan toh bagi kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, perintah Tuhan di dalam hidup kita banyak yang harus kita kerjakan. Nah, ketika kita melakukan semua itu di dalam hidup kita, itu adalah bukti bahwa kita memang mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu berbuat dosa lagi. Jauhilah segala kejahatan. Maka mari kita berjuang sedemikian rupa supaya apa? Kita menjauhi dosa. Tuhan katakan, perintahkan, kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus berdamai dengan sesamamu. Kamu harus mengampuni sesamamu. Maka mari berjuang dengan seluruh kemampuan kita, dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, kita akan mampu melakukannya. Bapak Ibu, kasih itu adalah kekuatan besar dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kasih itu akan berjuang. Kasih itu akan menolong kita berjuang melakukan segala sesuatu demi kenyamanan, demi sukacita, kegembiraan orang-orang yang kita kasihi. Saya sangat pegang teguh ya dengan filosofi orang Batak, anak kokido hamuraun diau. Artinya apa? Anaklah harta paling berharga di dalam hidup orang tua, orang Batak. Maka kita bisa melihat bagaimana orang Batak berjuang sedemikian rupa untuk apa? Kesuksesan anaknya, demi apa? Masa depan anaknya, demi apa? Kenyamanan anak-anaknya. Karena apa? Dia mengasihi. Nah, begitulah juga kita seharusnya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita katakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita nggak mengasihi sesama kita. Tidak mungkin kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita. Tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi kita melakukan dosa setiap hari di dalam hidup kita. Tidak pernah berjuang untuk meninggalkan dosa dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita malas beribadah kepada Tuhan. Itu semua adalah apa? Perintah-perintah Tuhan yang dikerjakan. Tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan kalau kita tidak mau melayani Tuhan di dalam hidup kita. Perintah Tuhan kita harus kerjakan
itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bergereja, kasih itulah sarana paling kuat untuk mengikat relasi kita dengan baik di tengah-tengah gereja. Sehingga gereja menjadi kuat. Gereja bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam 1 Korintus pasal 12 ketika Paulus berbicara tentang karunia. Ketika bagian-bagian tubuh saling menonjolkan diri, meninggikan diri, maka sebenarnya tubuh itu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Tetapi ketika masing-masing bagian tubuh saling menopang, saling menolong, maka tubuh bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga kita di tengah-tengah gereja. Ketika kita tidak mau peduli dengan sesama kita di tengah-tengah gereja, tidak mau mengasihi kita, tidak mau bersosialisasi, membangun relasi dengan baik di tengah-tengah gereja, maka sebenarnya gereja kita sedang sakit. Gereja kita harus berbenah diri supaya dipulihkan, dibangun kembali, saling menopang, saling menolong supaya bisa bekerja. Tidak mungkin tubuh yang sakit bisa bekerja dengan maksimal. Maka tubuh itu harus dipulihkan. Relasinya antar bagian tubuh di tengah-tengah gereja harus dipulihkan supaya bisa mengerjakan tugas pelayanan yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Bergereja dengan kasih, bergereja dengan relasi yang baik. Itulah yang Tuhan perintahkan. Tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama. Bergereja bukan hanya berbicara kita membangun relasi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi bergereja juga berbicara tentang apa? Kita membangun relasi dengan sesama, saling membangun dengan sesama. Salib ada vertikal, itu relasi dengan Tuhan. Ada horizontal, itu relasi dengan sesama. Artinya apa? Di dalam salib Kristus, bukti orang percaya, simbol orang percaya, simbol orang Kristen itu apa? Kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga membangun relasi dengan sesama di dalam kasih. Membangun relasi dengan sesama di dalam kasih. Itulah bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, kenapa Yesus katakan dunia ini tidak akan mengenal roh kebenaran? Karena dunia ini lebih cenderung apa? Melihat kepada diri, melihat kepada ego, melihat kepada kepentingan diri masing-masing. Tetapi Yesus berbicara tentang apa? Dalam Filipi pasal 2, Paulus katakan apa? Rendahkanlah dirimu. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri, tetapi juga pikirkan orang lain. Anggap orang lain lebih penting. Kalau dunia ini mengajarkan seringkali apa? Engkau harus merendahkan orang lain supaya engkau kelihatan tinggi. Tapi Yesus katakan apa? Maka rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikanmu. Cara dunia ini berbeda dengan cara Tuhan. Dunia ini, pengajaran dunia ini, cara-cara dunia ini bertolak belakang dengan Tuhan. Makanya tidak mungkin dunia ini bisa mengenal kebenaran, cara yang benar di dalam Tuhan. Jika dunia ini sering mencari kesalahan orang, menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri. Tetapi Tuhan katakan apa? Saling mengaku dosalah kamu, supaya kamu sembuh. Mengaku dosalah kamu di hadapan Tuhan, supaya dia menghapuskan dosamu dan membenarkan kamu. Jika dunia ini memerintah dengan tanah besi, maka Tuhan Yesus katakan apa? Dengan melayani. Makanya dunia ini tidak akan pernah bisa mengenal yang namanya kasih di dalam Tuhan, yang mengenal namanya kebenaran, yang namanya dengan apa? Keadilan, kebenaran, dan kasih di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa banyak gereja bangunannya bertambah, tetapi orangnya nggak bertambah? Banyak gereja bangunan bertambah, tapi orangnya nggak bertambah. Karena apa? Gereja berkembang bangunan. Karena apa? Tidak ada kasih, kesatuan, kesehatian di tengah-tengah gereja.
Sehingga apa? Gereja yang satu sering berselisih, berbagi menjadi dua gereja. Bangunannya bertambah, orangnya nggak bertambah. Tetapi gereja yang benar adalah apa? Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika masing-masing anggota gereja, jemaat mula-mula pada saat itu menganggap orang lain lebih penting, melakukan kebenaran di dalam kehidupan mereka, saling membangun, saling menopang, di mana orang-orang yang berada pada saat itu mau menjual hartanya demi kebutuhan orang lain, untuk membangun orang lain. Maka pada saat itu gereja berkembang dengan cepat, di mana mereka mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka kita bisa melihat orang-orang di luar gereja ditarik masuk ke dalam gereja. Karena apa? Melihat cara hidup, melihat kesehatian, melihat kasih orang-orang yang hidup di tengah-tengah gereja. Itulah gereja yang benar, itulah gereja yang baik, di mana seluruh anggotanya di dalamnya tidak pernah mementingkan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu apa? Pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, melakukan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itulah gereja yang benar. Membangun orang supaya apa? Orangnya imannya semakin kokoh secara kualitas, dan menarik orang masuk ke dalam gereja bertambah secara kuantitas. Itulah makanya di gereja dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Supaya apa? Orang di luar bisa melihat kasihmu, orang di luar bisa merasakan kasihmu. Itu yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Sehingga banyak orang masuk ke dalam gereja, petobat-petobat baru. Karena apa? Melihat cara hidup, melihat kasih orang-orang yang hidup di tengah-tengah gereja. Makanya Yesus katakan, maka ketika kamu mengasihi, saling mengasihi, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Menyatakan kuasa Tuhan, di sanalah pekerjaan Tuhan. Kuasa Tuhan boleh kita lihat nyata ketika apa? Masing-masing anggota gereja itu satu hati, saling mengasihi. Bukankah Yesus katakan, jika ada dua orang sehati, sepakat meminta dalam namaku, aku akan bekerja. Maka di dalam kita saling mengasihi, disitulah kekuatan terbesar di tengah-tengah gereja. Kekuatan terbesar gereja bukan di dalam materi. Kekuatan terbesar gereja bukan di dalam hebatnya orang-orang yang hidup di dalam gereja. Kekuatan terbesar gereja bukan di dalam hebatnya, megahnya bangunan sebuah gereja. Tapi kekuatan terbesar gereja adalah di mana ketika jemaatnya saling mengasihi, satu hati, bekerja sama, maka di sanalah kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Di sanalah kasih Tuhan boleh dipancarkan ke tengah-tengah orang banyak. Maka mari Bapak Ibu berjuang untuk menaati perintah Tuhan di dalam hidup kita, untuk berjuang mengasihi sesama kita di sekitar kita, berjuang untuk berdamai dengan saudara-saudara kita di tengah-tengah gereja. Sehingga apa? Misi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini boleh kita kerjakan secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, mengoreksi hidup kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kami? Bukti kami mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Tolong ajari kami hari lepas hari Tuhan untuk bekerja menaati Tuhan. Dan tolonglah Engkau mengampuni atas segala kelemahan dan kekurangan kami selama ini. Tuhan, kami serahkan pergumulan kami, Eko Labingai. Tuhan, jika ada yang bergumul masalah ekonomi, Engkau pelihara mereka. Jika ada yang bergumul masalah kesehatan, Engkau yang memulihkan tubuh fisik mereka. Jika ada yang bergumul di tengah pendidikan anak-anak, biarlah Engkau menolong orang tua dengan hikmat-Mu mendidik anak-anak dengan baik. Bahkan kami bergumul untuk pergumulan di tengah-tengah pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, seluruh hamba-hamba Tuhan, bagaimana terus bekerja melayani Tuhan di tengah-tengah masalah bangsa kami ini. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan
seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah mereka, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas jemaat-Mu, atas gereja-Mu sampai dengan saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.